Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Thumma amma ba'd. Berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, Al-Ma'qidu Al-Khamisa Asyar, simpul ikatan pengagungan terhadap ilmu. Kita masuk pada simpul yang ke-15, yaitu raddu mushkilihi ila ahli. Raddu, mengembalikan, mushkilihi, perkara-perkara yang mushkil, perkara-perkara yang rumit, problematika-problematika dalam ilmu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dalam dakwah, ila ahlihi, kepada ahlinya, yaitu para ulama. Fal mu'azzimu lil ilmi yu'awilu ala dahaqinatihi wal jahabidhati min ahlihi li hilli mushkilatih. Tanda-tanda atau alamat nilai identik bagi seorang pengagung ilmu itu, yaitu dia senantiasa mengembalikan perkara yang rumit dalam kaitan dengan ilmu, mengembalikan perkara yang rumit berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan dakwah, itu kepada para pembesar dakwah, para pengampu dakwah, para ahli ilmu, ulama. Karena dakwah yang besar ini, dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salafiyah, itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya marja'iyah, rujukan. Dakwah yang besar ini mujtama', kalau tidak ada rujukan padanya akan amburadul, kacau balau. Dalam lingkup kecil saja harus ada marja'iyah. Dalam lingkup safar, jika dalam safar tersebut ada 3 orang, maka apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Harus mengangkat salah satunya sebagai amir, pemimpin dalam safar tersebut. Meskipun mereka adalah teman sebaya, meskipun mereka adalah teman sejawat, para sahabat, teman dekat, tapi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam umum. Harus diangkat padanya amir, dalam artian yang bertanggung jawab dalam perjalanan safar itu, karena terdapat sekian banyak maslahat padanya. Nah, berkaitan dengan perkara safar, pengambilan keputusan, dan hal-hal yang berkaitan dengan problem-problem yang terjadi dalam suatu safar. Ini diperintahkan oleh Rasul SAW. Bagaimana mungkin dakwah salafiyah yang besar, dakwah al-haq ini kemudian kosong dari marja'iyah yang dirujuk padanya dalam permasalahan-permasalahan besar, dalam permasalahan-permasalahan kontemporer. Bukan maknanya kita berittiba kepadanya, tapi ada di sana yang dituakan, ada di sana yang dirujuk dalam menghadapi problematika dakwah dan ilmu. Naam. Sebagaimana dalam hadis sahih muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu min ummati ta'ifatun", akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini, zahirina 'alal haq, yang senantiasa mereka tampak tegak di atas al-haq, di atas ajaran Islam yang pertama. Mereka lah orang-orang yang terasing. Asing karena membawa agama itu dalam keadaan murni dan lurus seperti awal datangnya. Zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum, enggak memudaratkan sedikit pun mereka orang-orang yang menggembosi mereka, tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka. Wala man khalafahum, tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik, sampai datang perkara Allah, kematian, kiamat. Dan mereka itu senantiasa berada dalam keadaan seperti itu, zahirin 'alal haq. Berarti tekstual hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin di suatu zaman itu dan suatu waktu itu masa yang kosong dari ahlul haq. Pasti ada di sana. Banyak atau sedikit, pasti ada, tidak mungkin tidak. Ini menunjukkan bahwasanya di setiap zaman itu ada para pembesar-pembesar, kibar ulama, kibar marja'iyah yang dirujuk dalam dakwah yang besar ini. Nah, maka kriteria seorang penuntut ilmu yang mengagungkan ilmu itu dia tidak berjalan sendiri dalam perkara-perkara yang rumit, dalam perkara-perkara yang itu berkaitan dengan problematika yang terjadi dalam dunia dakwah. Itu dia senantiasa merujuk kepada bimbingan para ulama terkhusus berkaitan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu baru dan berkaitan dengan urusan umat banyak. Nah,
Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq. Jangan kamu paparkan, jangan seorang thalibul ilmi itu tadi memaparkan dirinya kepada suatu perkara yang bukan kapasitas dia. La tutiq, dia nggak mampu menanggung beban kapasitas tersebut dalam problematika besar yang berurusan dengan urusan umat. Permasalahan jihad misalkan, permasalahan kontemporer berkaitan dengan musibah yang sifatnya umum, pandemi misalkan. Nah, jangan dia paparkan dirinya itu ke dalam perkara yang bukan kapasitas dia, nggak mampu. Kenapa kok jangan? Jangan dia lakukan itu. Ada dua sebab di sini. Li ajlihi, maf'ul li ajlih, yaitu khaufan minal qawli 'ala Allah bila ilmin. Yang pertama, agar tidak dikhawatirkan dia itu akan berpendapat, dia itu akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dia sandarkan bahwasanya itulah hukum Allah, padahal bukan. Sehingga karena kapasitas dia belum mampu untuk menangani beban yang berat itu, problematika besar yang berkaitan dengan umat itu, maka jika seseorang itu memaparkan dirinya untuk tampil menanggulangi problematika besar yang berkaitan dengan umat itu, khawatirnya dia akan terjatuh dalam berpendapat mengatasnamakan Allah tanpa ilmu. Dan itu adalah adilu syirki, sepadan dengan kesyirikan hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dalam ayat di surat Al-A'raf ini Allah katakan, sesungguhnya Rabbmu itu mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, baik itu tampak maupun sembunyi-sembunyi, dan mengharamkan perbuatan dosa dan perbuatan sewenang-wenang. Kemudian Allah katakan, wa antu syiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Larangan kesyirikan kemudian diikuti larangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullah berdalil dengan ayat ini bahwasanya berucap kamu sandarkan sesuatu itu atas nama Allah tanpa ilmu itu sepadan hukumnya dengan kesyirikan. Seakan-akan itu sebuah kesyirikan dan itu dosa yang paling besar, begitu maksudnya. Nggak boleh berbicara tanpa ilmu. Ini hal yang dikhawatirkan. Yang pertama yaitu dikhawatirkan kamu berbicara mengatasnamakan Allah tanpa ilmu, dan itu hukumnya sepadan dengan kesyirikan. Yang kedua, wal iftira'i 'alad din. Kamu ada-adakan kedustaan atas nama agama. Kamu katakan halal, kamu katakan haram atas nama agama. Padahal ternyata hukumnya kebalikan dari apa yang kamu katakan. Karena kapasitas keilmuan kamu itu belum mumpuni dalam perkara itu. Dan kamu tidak merujuk kepada ulama kibar, ulama-ulama besar dalam perkara ini yang mereka berkompeten dalam permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang besar tersebut. Fahuwa yakhafu sakhtatar rahmani qabla an yakhafa sautas sultan. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu takut terhadap kemarahan dari Allah sebelum dia takut dari cambukan penguasa. Fa innal ulama'a bi'ilmin takallamu, karena ulama itu ketika mereka berbicara, mereka bicara atas dasar ilmu. Ketika mereka berfatwa, berpendapat, itu atas dasar ilmu, atas dasar riset ilmiah, atas dasar studi banding dan melihat statistik, menganalisa data statistik yang ada di lapangan. Nah, kemudian mereka kompromikan dengan dalil-dalil yang ada, keluarlah sebuah putusan hukum. Fa innal ulama bi ilmin takallamu. Ulama itu ketika mereka berbicara pasti dengan ilmu. Wa bi basarin nafidhin sakatu, dan dengan basirah mereka itu diam terhadap suatu permasalahan, karena laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak setiap yang diketahui itu bisa dikatakan. Jadi ada saat-saatnya diam karena suatu kemaslahatan. Ulama memandang untuk diam terhadap permasalahan, tidak melakukan atau tidak mengomentari sedikit pun. Terutama berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan atau kebijakan-kebijakan kenegaraan. Naam. Fa in takallamu fi mushkilin fatakallam bi kalamihim. Kalau seandainya mereka itu sudah berbicara, menerangkan, berpendapat tentang suatu problem, suatu permasalahan yang rumit, maka boleh kamu ketika itu untuk berbicara dengan kalamnya mereka. Kamu menukil ulama fulan, syekh fulan berpendapat begini dalam permasalahan ini. Takallam bi kalamihim, bukan dengan kalam kamu sendiri. Kamu cukupkan dengan kalam mereka sebatas apa yang mereka terangkan. Jangan kamu tambah-tambahi, jangan kamu bersikap melampaui batas, melebihi sikap yang ditempuh dan diambil oleh para ulama tersebut. Ini pentingnya ilmu.
Jadi tidak ada kekacauan dalam dakwah itu, tidak ada kekacauan. Ketika orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu, dia bersikap sebagaimana mestinya. Perkaranya masalahnya orang-orang tidak memiliki ilmu, tapi dia berbicara panjang lebar berkaitan dengan masalah-masalah yang bukan kapasitas dia untuk dia berbicara padanya. Sehingga kacau balau, terutama di tingkat grassroots, akar rumput, di tingkat bawah. Naam. Wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum. Kalau mereka itu diam terhadap suatu permasalahan, lantas kenapa tidak membuatmu lapang? Apa yang membuat mereka lapang untuk tidak berbicara? Kenapa kamu bernafsu? Justru kamu bernafsu sekali untuk berbicara dan berpendapat. Orang mereka saja diam. Nah, wa min asyaqqil mushkilatil fitanul waqi'ah. Termasuk dari perkara yang paling rumit itu adalah, termasuk dari problematika dakwah yang rumit itu adalah permasalahan fitnah-fitnah yang terjadi. Baik itu fitnah khilaf, perselisihan, fitnah dakwah, wan nawazilul hadithah, dan peristiwa-peristiwa yang sifatnya baru berkaitan dengan urusan umat banyak, perang, jihad, na'am, atau musibah-musibah besar, allati tatakatharu ma'amtidadiz zaman, yang mana fitnah itu begitu banyak bersamaan dengan seiring terus berjalannya waktu. Na'am. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang seorang tabi'in kepada beliau dan berkata, "Syakauna ila Anasin." Kami mengeluhkan kepada Anas, kami curhat kepada Anas bin Malik, di mana usia beliau waktu itu sudah di atas 90 tahun lebih, sudah tua. Syakauna ilaihi manalqa minal Hajjaj. Katanya salah seorang tabi'in ini, kami mengeluhkan, kami curhat kepada Anas bin Malik tentang perkara Al-Hajjaj, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah seorang panglima perang di kerajaan Bani Umayyah kala itu, di masa tabi'in, di masa akhir masa sahabat, yang terkenal dengan kezalimannya dan kediktatorannya. Tabi ini mengeluhkan kepada Anas bin Malik tentang sepak terjang Hajjaj ini yang begitu otoriter dan keras. Maka Anas pun mengatakan, "Isbiru, sabarlah kamu semua, sabar, isbiru. Fa innahu la ya'ti zamanun." Karena sesungguhnya enggak akan datang suatu zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman yang setelahnya itu pasti lebih jelek dari yang sebelumnya. Hatta talqaullah, sampai kamu itu bertemu dengan Allah. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, katanya Anas, aku mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak akan datang suatu zaman pun pasti yang setelahnya itu jauh lebih buruk. Ya udah, apa yang kamu lakukan? Isbiru, sabar aja. Kamu sabar. Nah, sabar terhadap kediktatoran penguasa misalkan, sabar dengan kezaliman penguasa, khalas, sabar. Cuman itu yang kamu bisa. Wan najuna min naril fitan, dan orang-orang yang selamat dari api fitnah-fitnah itu, as-salimuna min wahajil mihan, orang-orang yang selamat dari musibah dan ujian yang berkobar-kobar itu, hum man fazi'a ilal ulama wa lazima qaulahum. Mereka adalah orang-orang yang merujuk kepada ulama dan menetapi bimbingan mereka, pendapat-pendapat mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, al-fitnatu, fitnah itu idza aqbalat arafaha kullul alim. Fitnah itu kalau dia datang, semua orang-orang yang berilmu itu mengetahuinya, tahu kalau itu fitnah. Jangan kamu masuk, jangan kamu terlibat padanya. Wa idza adbarat arafaha kullul jahil. Tapi ketika fitnah itu sudah selesai, sudah di akhir, sudah jelas semua siapa pelakunya, siapa biang keroknya, baru orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu itu baru tahu. Karena fitnah awal munculnya itu begitu samar, maka kamu berpegang, merujuk kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Kamu merujuk kepada para ulama. Terlebih-lebih ketika dalam permasalahan itu tidak ada khilaf di antara para ulama dalam menyikapinya. Nah, adapun ketika ada khilaf, ada perbedaan pandang di kalangan para ulama sendiri dalam suatu permasalahan, maka kamu lihat, kamu rujuk kepada yang lebih kuat dan lebih mencocoki dalil. Wa in ishtabaha alaihi syai'un min qaulihim ahsanadh dhanna bihim. Ketika tidak ada khilaf, ulama bersepakat dalam suatu permasalahan, kemudian menjadi rancu bagi kamu pendapat mereka. Kenapa kok ulama berpendapat seperti ini? Kenapa kok para ulama semua sepakat di atas pendapat seperti ini ya? Kamu nggak paham, tapi tidak bisa kamu cerna dengan pemahaman kamu. Ahsanadh-dhanna bihim, kamu berihsan dhon, berhusnudzon kepada mereka. Fataraha qaulahu wa akhadha biqaulihim. Kamu campakkan pikiranmu itu, kamu campakkan penilaianmu, kamu campakkan analisa kamu, dan kamu ambil, kamu pegang pendapat dan analisa dari mereka, para ahli ilmu. Dan ini ketika tidak ada khilaf dalam suatu permasalahan. Kalau ada khilaf, kamu lihat yang mana yang paling mendekati kebenaran, mencocoki al-haq.
Fatajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Kenapa kok begitu? Karena mereka itu kenyang dengan pengalaman dan mereka sudah penuh dengan pengalaman, sudah kenyang makan asam garam perjalanan dakwah. Wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qawla jumhurihim wassawadihim. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, para ulama tersebut, kamu tetapi pendapat jumhur mereka dan mayoritas mereka. Dan ini tidak selalu pasti begitu baku. Tidak selalu baku. Bahkan seseorang itu berporos dan berkutat bersama ada dan tidak adanya dalil. Atau seseorang itu berporos dan berkutat bersama mana dari dalil-dalil dan pemaparan serta argumentasi dari para ulama tersebut yang paling mencocoki dan lebih dekat kepada suatu dalil. Naam. Hanya saja biasanya pendapat jumhur ulama mayoritas itu lebih menenangkan. Walaupun tidak bisa dipastikan bahwasanya pendapat jumhur mayoritas ulama pasti benar. Tidak bisa kamu jadikan acuan menang-menangan. Jumhur mayoritas berarti menang, pasti benar. Ya tidak bisa juga begitu. Tapi kamu tetap yang menjadi acuan kamu itu adalah dalil. Lihat argumentasi dari kedua ulama, dari masing-masing kelompok ulama yang ada dalam menyikapi suatu problematika atau permasalahan. Kemudian lihat pemaparan antara hujah antara keduanya, baru kamu ikuti yang lebih mengena dan mencocoki dalil. Cuman Syekh di sini mengatakan lazima qawla jumhurihim wa sawadihim itharan lis-salamah, karena biasanya pendapat jumhur itu lebih banyak selamatnya. Nah, fasalamatu la ya'diluha syai', karena keselamatan itu tidak ada bandingnya. Tidak bisa kamu ganti dengan sesuatu pun. Yang namanya keselamatan itu tidak bisa kamu tukar dengan suatu apapun. Wa ma ahsana qaula Ibnu Asim fi Murtaqal Wusul, dan betapa bagusnya ucapan dari Ibnu Asim. Ibnu Asim ini al-qadhi, hakim al-usuli, pakar dalam usul fikih. Nama beliau Abu Bakar Muhammad Ibn Asim Al-Andalusi, dari Spanyol. Fi Murtaqal Wusul, beliau memiliki kitab dan karya tulis yang diberi judul Murtaqal Wusul ila Ilmil Al-Usul. Murtaqal Wusul ila Ilmil Usul. Berkaitan dengan usul fikih. Dan kitab ini berupa nadham, mandumah. Nadham. Beliau berkata, wa wajibun fi mushkilatil fahmi tahsinuna dhanna bi ahli ilmi. Yang wajib berkaitan dengan problematika, kerancuan dalam pemahaman itu adalah kita berhusnudzon terhadap ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya, kamu rujuk ahli ilmu ketika kamu itu enggak tahu permasalahan atau rancu, samar permasalahan itu padamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang suatu perkara dari rasa aman maupun rasa ketakutan itu, mereka heboh, menyebarkan dan berbicara ke sana kemari. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya orang-orang itu, manusia itu, mengembalikan urusannya kepada Rasul dan kepada waliul amr, niscaya orang-orang itu yang beristimbat itu, mereka akan dapat beristimbat, mengambil suatu hukum terhadap permasalahan. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, niscaya kamu akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit dari kamu. Wa min jumlatil mushkilati raddu zallatil ulama wal maqalatil batilah li ahli al-bid'ah wal mukhalifin. Dan termasuk dari perkara-perkara yang berkaitan dengan problematika kerancuan dalam pemahaman itu, dalam dakwah, yaitu raddu zallatil ulama, bagaimana kamu itu mengembalikan atau membantah penyimpangan-penyimpangan dan ketergelinciran para ulama. Wal maqalatil batilah li ahli al-bid'ah wal mukhalifin, dan ucapan-ucapan yang batil dari ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Kamu paparkan dulu kepada para ulama. Bagaimana ini? Fa inna ma yatakallamu fiha al-ulama'ur rasikhun. Dalam permasalahan seperti ini itu yang berbicara adalah para ulama yang kokoh dalam keilmuan. Bayyanahu Syatibi fil Muwafaqat. Perkara ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Asy-Syatibi yang terkenal ada empat ulama yang dikatakan dengan Asy-Syatibi. Yang pertama adalah Al-Imam Syatibi yang memiliki matan Asy-Syatibiyah berkaitan dengan qiraa'ah sab'ah.
Matan Asy-Syatibiyah, nama beliau Abu Muhammad Al-Qasim, salah seorang ulama di kurun waktu 550 Hijriah. Kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Asy-Syatibi dan Abu Abdullah Muhammad bin Ali Asy-Syatibi. Yang pertama dia punya karya tulis Al-Lum'ah Al-Jami'ah, dan yang kedua dia punya hawashi, catatan kaki terhadap As-Sihah karya Al-Jauhari, kamus. Dan yang terakhir Al-Imam Syatibi yang sering kita dengar, yaitu pakar dalam usul dan akidah, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. Beliau punya karya tulis Al-I'tisam namanya. Dan dalam bidang usul fikih Al-Muwafaqat. Telah dijelaskan perkara yang demikian itu oleh Asy-Syatibi wa Ibnu Rajabin fi Jami'il Ulumi wal Hikam. Ibnu Rajab juga menjelaskan pembahasan berkaitan dengan hal tersebut, pentingnya merujuk kepada ahli ilmu dalam perkara-perkara yang itu rumit dan rancu. Ibnu Rajab berbicara dalam kitabnya Jami'il Ulumi wal Hikam. Kitab apa ini? Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Nah. Fal jaddatus salimatu, maka jalan keselamatan atau keselamatan yang benar-benar urgen, atau maksudnya al-jaddatus salimatu, perkara yang benar-benar itu jalan keselamatan kamu. Arduha 'alal ulama'ir rasikhin. Kamu paparkan segala problematika dan kesamaran dan kerancuan dalam dakwah, dalam ilmu itu kepada para ulama yang kokoh dalam keilmuan. Para pembesar ulama dakwah salafiyah ini banyak pembesarnya, marja'iyah, rujukan-rujukan dakwah di masa ini. Kamu lihat bagaimana mereka. Naam. Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Naam, yang masih hidup di masa ini. Syekh Saleh Al-Luhaidan, umur beliau sudah 90 tahun ke atas. Naam. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah. Nah, banyak. Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali di Madinah. Syekh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali di Madinah. Masyayikh kibar yang banyak di Saudi maupun di yang selainnya. Syekh Muhammad Ali Al-Firkus di Aljazair. Nah, Syekh Muhammad Sa'id Ruslan di Mesir. Nah, tokoh-tokoh dakwah salafiyah dan banyak juga selain mereka. Maka keselamatan itu dalam menghadapi problematika kontemporer itu kamu merujuk kepada mereka, ulama yang kokoh. Wal istimsaku biqaulihim fiha, dan kamu berpegang dengan pendapat mereka dalam permasalahan itu tadi. Dalam permasalahan-permasalahan yang kontemporer itu, yang berkaitan dengan problematika dakwah, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan urusan umat banyak. Nah, dan seperti itu kita memahami dakwah salafiyah ini, ikhwah. Nah, dengan kita melihat kepada aplikasi dan penerapan para ulama, tokoh-tokoh ulama dakwah ahli sunnah wal jamaah di zaman kita ini yang masih hidup, nah, atau yang sudah meninggal seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Begitu kita memahami dakwah salafiyah manhajus salaf. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian tuh umat yang pertengahan, tidak ghulu ekstrim, tidak pula kamu lembek bermudah-mudahan. Nah, apa pertengahan itu? Kamu lihat bagaimana penerapan aplikasi dari para ulama besar di masa ini yang mereka jadi rujukan dakwah. Begitu, jangan kamu pahami sendiri. Nah, ini penting sehingga problematika dakwah itu dapat tertanggulangi dengan baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.